Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rapi Jody Pamungkas dengan NPM 230310230033 dari Program Studi Perikanan Laut Tropis Universitas Padjadjaran, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari laporan saya dari mata kuliah konservasi mengenai yang berjudul Strategi Konservasi Terumbu Karang di Taman Nasional Karimun Jawa. Baik, untuk mengawali presentasi ini, di sini kita harus mengenal dulu apa sih terumbu karang dan kenapa saya memilih Karimun Jawa. Dari penjelasan mengenai terumbu karang, yaitu terumbu karang adalah ekosistem laut tropis yang dibentuk oleh koloni karang. Cindaria bersimbiosis dengan alga zooxanthellae. Spesies kunci dari Karimun Jawa yaitu Arcopora, disebut juga karang bercabang. Aquapora ini cepat tumbuh 5-10 cm per tahunnya dengan dominan di zona reef flat tapi rentan stres. Yang kedua yaitu Porites, karang masif, tahan bleaching, tumbuh lambat 0,5 sampai 20 cm per tahun, penting untuk struktur terumbu karang. Fungsi dari ekosistem ini yaitu habitat 25% spesies laut, termasuk ikan karang, udang, dan moluska. Yang kedua yaitu pelindung pantai dari gelombang reduksi 97% energi gelombang. Dari kita bisa lihat Karimun Jawa ini sangat spesifik dan luar biasa sekali dari segi keindahan terumbu karangnya. Maka dari itu kenapa saya memilih ini, memilih tempat ini dikarenakan Karimun Jawa dari segi penampakan dan salah satunya ya aquaporin dan kualitas saya sebutkan tadi memiliki banyak, selain itu terumbu karang yang indah-indah, tapi ternyata ada ancaman yang dihadapi ekosistem ini, yaitu ada dari segi alam dan juga aktivitas manusia. Yang pertama yaitu alam, bleaching akibat suhu air. Bahkan ada data juga menyebutkan 30% karang di Taman Nasional Karimun Jawa memutih pada tahun 2024. Pengasaman laut mengganggu klasifikasi karang. Klasifikasi karang. Ini pengasaman ini berpengaruh terhadap asam basa yang ketika aktivitas itu beradu, maka dari terumbu karang, dari air laut bisa menyebabkan pengikisan dari terumbu karang itu sendiri. Yang kedua yaitu aktivitas manusia. Yang pertama, penangkapan ikan destruktif dengan menggunakan bom sianida. Bahkan data juga menyebutkan 40% terumbu karang di Jawa itu hancur atau rusak dengan adanya penangkapan seperti ini. Kedua yaitu dari segi pariwisata, tidak terkenali karena salah satu kasusnya yaitu jangkar kapal menghancurkan 50% dari Arcopora. Dan yang terakhir ada limbah lagi yang selalu disebutkan, ada limbah, 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 yaitu menyebabkan eutrofikasi atau alga berlebih. Dan ya, di Karimun Jawa ini memiliki nilai-nilai yang sangat kompleks. Di sini saya menyebutkan ada nilai ekologis, nilai ekonomi, dan nilai budaya. Nilai ekologisnya yaitu ya penyedia oksigen, penyedia penyerapan karbon, menjadi nursery ground ikan ekonomis, salah satunya ikan kakap dan kerapu. Dari segi ekonominya yaitu pariwisata, 45.000 kunjungan per tahun bisa mencapai 120 miliar pendapatan. Luar biasa sekali ya. Saking jadi primadonanya ini Karimun Jawa dalam melihat ekosistem laut, tapi sayangnya ya malah menjadi sebuah kerusakan yang diakibatkan. Di satu sisi melihat keindahan, tapi ya tidak dikendalikan dengan baik yang akhirnya malah menjadi ancaman.
dan kerusakan. Dari segi perikanan juga 60% nelayan tergantung pada karang. Dan budaya yang saya dapatkan datanya yaitu ada masyarakat di Karimun Jawa percaya karang sebagai pasir hidup dalam ritual sedekah laut. Dari nilai ekologis, ekonomi, dan budaya Karimun Jawa ini sangat kompleks. Maka dari itu saya memilih Karimun Jawa ini. Nah, dari penyampaian tadi mengenai gimana Karimun Jawa, situasinya gimana, terumbu karang itu gimana, ancamannya ada apa aja, atau nilai-nilai ekonomi, ekologi, budaya dari eh, terumbu karang ini, eh, di sini saya mendapatkan studi kasus mengenai cara untuk menjaga uh, ekosistem terumbu karang ini, yaitu rehabilitas karang dengan metode spinner. Di data saya data ini mendapatkan transplantasi karang metode spinner, struktur besi berbentuk laba-laba mencapai tingkat keberhasilan 75% dalam pemutihan 5 hektar terumbu karang rusak di Taman Nasional Karimun Jawa, bersumber dari BBTN Karimun Jawa 2024. Spesies yang ditransplantasi adalah Acropora 50 fragmen atau hektar per hektar. Yang kedua yaitu menggunakan patroli laut berbasis teknologi. Dengan patroli dan memanfaatkan teknologi drone bisa menjadi pengawasan untuk mengurangi aktivitas penangkapan ilegal. Bahkan juga ada data menyebutkan sebesar 60% dalam 3 tahun terakhir untuk mengurangi aktivitas penangkapan ini. Juga 20 masyarakat lokal dilatih sebagai polisi hutan laut dengan sistem reward per laporan. Bersumber dari BBTN Karimun Jawa 2023, laporan efektivitas patroli laut, dan WWF Indonesia 2021, Coral Reef Health Assessment Protocol. Nah, dari studi kasus tadi kita bisa mendapatkan bahwa ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk konservasi. Salah satunya yaitu ada saya sampaikan di PPT. Pertama, restorasi berbasis ketahanan dengan fokus pada spesies tahan iklim yang tadi sudah disebutkan ada prioritas. Juga ada menggunakan zona larangan ambil sebanyak 15 hektar, atau bisa juga dimanfaatkan dengan disandingkan dengan budaya, karena ada juga di Indonesia seperti itu. Salah satunya yaitu sasih. Yang kedua yaitu teknologi pemantauan, sensor suhu real time ditambah prediksi bleaching bisa menjadi pemantauan, dan juga AIS untuk pelacak kapal ilegal. Tapi sekali lagi ya, namanya teknologi pasti ada hal yang kekurangan atau eh, ya berkontribusi dalam tidak spesifik akan memecahkan permasalahannya itu, ya tidak akan momen juga. Tapi ini usulan saja. Dan yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat dengan cara melatih nilainya sebagai pemandu ekowisata, sistem reward pelaporan aktivitas legal. Dan yang keempat yaitu kebijakan integrasi antara aturan kapasitas wisatawan di area sensitif dan sanksi tegas untuk penangkapan destruktif. Maka dari apa yang saya sudah sampaikan tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Kondisi kritis terumbu karang di Taman Nasional Karimun Jawa menghadapi ancaman serius, termasuk pemutihan karang 30% pada tahun 2024, aktivitas manusia destruktif, dan dampak perubahan iklim. Untuk dari segi nilai multidimensi, ekosistem ini memiliki nilai ekologis, habitat 30 lebih spesies. Dari segi ekonomi bisa mendapatkan 120 miliar dari pariwisata dan budaya kearifan lokal masyarakat adat. Upaya yang berhasil.
Rehabilitas karang, patroli berbasis teknologi, dan edukasi wisata telah menunjukkan hasil positif, tetapi masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya. Kunci solusi yaitu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, SLM, dan ilmuwan berbasis sains dan teknologi diperlukan untuk konservasi jangka panjang. Refleksi yaitu pelestarian terumbu karang bukan hanya tentang ekosistem, tetapi juga tentang manusia yang bergantung padanya. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah atau keliru dan dari segi penyampaian saya belibet dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.